sahabat Sport Visip. Perkenalkan, saya Desi Miati Handayani selaku moderator podcast pada kali ini. Di sini saya sedang bersama Muhammad Kemal Rais atau yang biasa disapa Kemal atau Kel ya. Yeah. Nah, jadi tujuan kami mengadakan podcast pada pada kali ini yaitu untuk membahas perjalanan seorang Kemal, yaitu di mana Kemal ini sendiri merupakan seorang atlet panahan muda profesional yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan di FISIP, terkhusus di Prodi Hubungan Internasional ya. Ya, benar. Mungkin boleh perkenalan sekilas dari Kemal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Rais, biasa dipanggil Kemal atau Keal. Dan umur saya sekarang sudah 19 tahun. Saya menempuh karir panahan mulai dari tahun 2018 lalu sampai sekarang sudah sekitar berapa tahun berarti? Udah 5-6 tahun ya berarti. Wah, jauh juga ya perjalanan Kemal ini. Saya penasaran nih, bagaimana sih pertama kali Kemal masuk ke dunia olahraga ini, terkhusus panahan? Oke, baik. Jadi sebelumnya itu, sebelum lari ke panahan, saya itu dari kecil suka menembak. Jadi selama saya mulai dari SD, SMP, terus SMA itu belum dapat kayak olahraga yang bisa yang bisa diikuti sebelum 18 tahun. Jadi akhirnya diarahkan untuk ke panahan. Itu terkait, ceritakan perjalanan singkat terkait olahraga panahan yang dari SD tadi ya? Dari SMP. Dari SMP sampai sekarang nih. Gimana sih perjalanan Kemal menempuh dunia olahraga ini nih? Kalau buat perjalanan dari awal kayaknya sih panjang ya kalau misalnya mau dijelaskan ya. Cuman mungkin kalau cara singkatnya, olahraga panahan ini kan sebenarnya kan kita hanya yang dilatih kan fisik, terus juga pikiran kita harus fokus, terus juga hati kita juga harus bersih. Maksudnya tuh kita nggak boleh punya kayak dendam gitu kan? Iya, dendam sama orang, atau kita lagi dalam keadaan emosi, itu nggak baik. Terus juga apalagi ya, banyak sih yang sebenarnya dilatih. Cuman kalau dari perjalanan itu kurang lebih udah mengikuti lumayan banyak lah pertandingan. Yang paling berkesan sekali bagi Kemal selama ini nih apa? Itu pertama saya agak lupa ya, di 2019 atau di 2020 itu seleksi atlet untuk jadi atlet Kota Pontianak. Terus yang kedua itu di 2021 akhir itu ada Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang. Itu yang sangat berkesan sih, karena kalau yang Popnas itu kita kayak dipertemukan dengan teman-teman gitu ya. Teman-teman, terus juga dari berbagai macam cabang olahraga. Jadi bisa berkenalan dan segala macamnya. Rutinitas latihan Kemal sendiri tuh dari SMP tuh ya, gimana lah tuh? Kalau rutinitas itu kita mulai dari jam 7.30 sampai jam 12.30, terus lanjut lagi nanti habis asar sekitar jam 3 lewatan atau jam 4 tuh lanjut lagi sampai jam 6. Wah, padat juga ya. Gimana lah cara ngatur kayak jadwal akademik sama jadwal latihan Kemal nih? Sebenarnya buat kita yang sudah jadi atlet nasional ya, apalagi udah jadi atlet kota, itu kita bisa pilih waktunya sih. Kita bisa ngomong sama pelatih kita biar kita bisa punya jadwal sendiri supaya nggak disamakan sama yang junior itu sih sebenarnya. Pasti itu kan kayak ada persiapan khusus persiapan mental gitu kan ya. Nah, gimana cara Kemal mempersiapkan mental sebelum pertandingan gitu? Kalau mempersiapkan mental itu kita dari awal kita latihan itu sudah diajarkan dan sudah dilatih. Jadi pelatihan yang paling pertama itu kita ada yang namanya shooting under pressure. Itu kita menembak sekitar 120 anak panah dalam satu hari. Itu dikasih waktu sekitar, ada yang dapat 1 jam waktunya, ada yang dapat
60 menit, 30 menit, 45 menit. Jadi lumayan banyak sih kalau cara buat ngelatih mental. Terus juga ada latihan fisiknya banyak. Dari Kemal sendiri tuh biasa ngambil waktu yang berapa lama lah gitu biar persiapan mental matang? Sebenarnya kalau buat persiapan mental matang itu susah juga sih kalau buat kita sendiri buat menilainya, karena kita ibarat kata ngambil waktu 45 menit itu juga belum bisa memastikan kalau mental kita tuh udah pasti siap. Terkait untuk menjaga konsisten biar fokus dalam dunia olahraga panahan nih gimana lah? Sebenarnya kalau di olahraga panahan ini dia itu yang pertama harus kita lakukan seperti olahraga yang lain sih, kita harus niat dan kita harus senang dulu melakukannya. Karena kalau misalnya kita udah nggak senang, kita udah nggak niat, pasti nanti kita pas di latihan kita kayak ngedumel sendiri kan, udah pasti kayak ngapain sih kita latihan kayak gini, ini juga nggak penting bahkan pasti kayak gitu nanti kan ujung-ujungnya. Jadi emang lebih baik tuh sebelum kita melangkah keluar dari rumah buat latihan itu kita lebih baik kosongkan dulu pikiran kita. Jadi pas kita udah sampai di tempat latihan, pikiran kita terfokus ke buat latihan. Pernah nggak sih kayak Agi ada masalah lah gitu ya, terus Kemal tuh Agi ngadain agenda lomba gitu kan, ngadepin lomba atau ngadepin latihan gitu lah. Nah itu tuh gimana lah cara Kemal ngatasinnya? Sebenarnya susah sih kalau buat itu sampai sekarang, karena kalau misalnya kita latihan dengan keadaan lagi perasaan kita lagi nggak enak atau kita lagi marah tuh mempengaruhi tembakan kita sih, mempengaruhi akurasi kita dalam menembak sih sebenarnya kalau di panahan. Jadi pandai-pandai kita lah gitu ya buat nahan hal itu. Terkait teknik panahan sendiri tuh apa yang paling Kemal suka dalam teknik itu? Kayak kan pasti ada teknik-teknik, beberapa teknik gitu kan, yang paling favoritnya gitu. Backhand, itu backhand arrow, itu kita ngambil anak panah dengan cara diputar. Itu banyak dipakai sama atlet-atlet di Amerika, terus juga di Paris, di London juga banyak sih yang pakai teknik itu, backspin arrow. Oh udah jadi favorit semua atlet gitu kayak? Ya. Terkait itu kayak tekanan saat berada di pertandingan tadi tuh apakah menentukan nggak dengan dengan diri Kemal pas tanding? Sangat sih, karena di setiap pertandingan itu kita pasti ada yang namanya itu demam panggung tuh pasti ada sih. Hampir di setiap cabang olahraga. Cuman buat kita sendiri mengatasinya, kalau buat saya sendiri sih ya, saya paling kayak ya merokok dulu sebentar mungkin, lalu minum air putih. Itu juga bisa meredakan sedikit sih sebenarnya. Biar nggak stres gitu kan ya? Strategi pas dilakukan oleh Kemal sendiri dalam menghadapi lawan yang benar-benar tangguh bagi Kemal tuh gimana? Kalau di panahan sendiri sebenarnya kita nggak punya lawan yang lebih tangguh sih. Yang kita punya tuh yang persiapan mereka lebih matang. Karena kalau buat lawan yang lebih tangguh, kalau di panahan itu semuanya hampir sama sih. Cuman yang dibedakan tuh persiapannya aja. Apakah persiapan itu beneran matang gitu ya? Iya. Terkait itu, misalnya Kemal lagi memiliki waktu luang, tuh gimana lah untuk mempersiapkan latihan atau pertandingannya? Paling kalau memang ada waktu luang itu memang dipersiapkan buat istirahat, terus makan protein yang banyak sih sebenarnya. Karena buat di lapangan sendiri aja tuh kita tuh pasti capek sih, lebih ke capek berdiri. Terus juga capek pikiran, jadi memang banyak dipakai buat istirahat, terus juga banyak dipakai buat makan kalau bisa, dan dipakai buat bersantai sama menenangkan pikiran sih. Itu. Oh jadi waktu luangnya untuk makan gitu ya? Hal-hal yang bermanfaat gitu? Iya, buat santai-santai gitu lah. Terkait itu kan biasa kan ada kayak dukungan lah gitu dari keluarga, dari teman gitu ya. Nah itu tuh gimana lah peran Kemal sendiri dalam dukungan dari orang tua dan keluarga, terus teman-teman dekat juga? Kita alhamdulillah senang sih banyak, terutama saya ya lumayan banyak lah yang ngedukung saya, mulai dari keluarga, mulai dari teman-teman juga segala macam. Ya kita harus kita harus bisa membuktikan bahwa sebenarnya yang ada orang yang ngomong jelek tentang kita tuh itu tuh nggak benar.
kita harus buktikan ke mereka kalau misalnya kita tuh bisa mematahkan apa yang mereka omongkan. Kita harus membuat mereka diam dengan prestasi-prestasi kita. Kita harus melawan apa yang mereka anggap tentang kita tuh, yang kayak jelek-jelek gitu tuh pasti harus kita hadapi lah gitu kan. Iya. Jangan sampai termasuk Iya, ke jangan sampai kita hati. down karena mereka. Terkait hobi sendiri di luar panahan tuh ada ndak gitu, entah bakat di olahraga lain atau bisa jadi seni juga gitu kan? Kalau buat olahraga sih ada ya, itu badminton sih pasti. Oh, badminton. Iya, karena kebanyakan memang atlet panahan itu kalau mereka lagi di waktu luang mereka tuh biasanya main badminton. Kalau enggak biasanya sekarang apa ya? Mainan anak muda main biliar biasanya. Oh, biliar. Iya. Itu udah jadi favorit sekali sih Iya. bagi anak muda. Terkait target kedepannya dalam karir panahannya apa lah? Target kedepannya insya Allah saya ngincar ada menargetkan buat ikut PON 2028 dan juga nanti di 2025 pertengahan itu ada Archery Open pertandingan, saya agak lupa antara di Jakarta atau di Bandung. Jadi saya sebenarnya juga lagi mempersiapkan diri sih buat mengikuti pertandingan. Jauh juga ya persiapannya dari sekarang gitu ya. Iya. Gimana lah perkembangan olahraga Kemal dalam masa depan tadi, terkhusus kayak tadi tuh kan mempersiapkan untuk beberapa pertandingan gitu. Nah, perkembangannya dari diri Kemal tuh gimana lah menurut Kemal? Kalau dari perkembangan sih menurut saya sendiri sih masih lebih jauh sih. Masih memang harus lebih banyak dikembangkan sih, dari mulai target selama di latihan, terus juga dari fisik segala macam memang harus ditingkatkan lagi. Masih kurang lah. Berarti untuk sekarang nih kayak benar-benar harus dipersiapkan dengan matang gitu Iya. ya. Untuk ada nggak sih Kemal ingin nyampaikan pesan kepada para pemula gitu terkait yang ingin menekuni olahraga panahan gitu? Ada. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang ingin menekuni olahraga panahan, yang pertama saya ingatkan itu niat dulu. Yang pertama niat harus diutamakan dulu mengikuti panahan. Terus kedua, kalian harus memang fokus di olahraga itu karena olahraga panahan itu juga olahraga yang sangat bahaya. Jadi kalian kalau misalnya memang ingin menekuni panahan, itu tadi pesan saya harus niat dan juga harus berhati-hati dan fokus. Gitu sih. Karena kalau misal kita ndak niat sama ndak fokus tuh pasti bakalan kayak mau kita seniat apapun, mau kita seingin apapun mau terjun ke panahan pasti bakalan gagal gitu kan? Iya. Terkait inspirasi Kemal nih dalam berkarir sebagai atlet panahan, nah itu tuh siapa lah kira-kira? Sebenarnya orang tua sih, karena orang tua saya itu apalagi bunda saya itu atlet, saya lupa sih antara atlet silat atau atlet karate, saya lupa. Itu mulai pas saya tahu itu jadi saya kepengen bikin apa ya, di keluarga ini juga ada atlet, terus juga ada adik saya itu atlet nari di Kijang Berantai. Wah, berarti Kemal nih emang benar-benar berasal dari keluarga atlet gitu lah ya? Iya. Terkait itu yang menjadi motivasi terbesar Kemal sendiri untuk terus berlatih dan bertanding tuh gimana lah motivasinya? Motivasinya pertama kita harus bisa melampaui limit kita, terus juga yang kedua kita harus bisa membanggakan diri kita dulu, terus kita harus bisa membanggakan orang lain, dan yang terakhir kita harus bisa membanggakan kota Pontianak sendiri dan juga membahagiakan klub kita sendiri. Gitu sih. Ibaratnya kita harus membuat mereka bangga akan diri kita, sama kita harus bisa bermanfaat bagi mereka juga gitu ya. Benar. Untuk menjaga semangat dan motivasi, misalnya Agi berada di tengah-tengah tekanan gitu, gimana lah? Terkhusus di pertandingan lah? Kalau misalnya untuk menjaga motivasi, kita sebenarnya atlet itu kita banyak sih, kayak setiap habis latihan itu kita memutar
video atlet lain, atlet yang di luar, buat perbandingan. Kayak kalau misal kita di sini nih nembak satu hari cuman bisa dapat 160, kita lihat atlet di luar tuh bisa lebih daripada itu. Jadi kita biar terdorong niat kita supaya bisa lebih daripada itu, yang bakalan memancing semangat kita gitu kan ibaratnya. Mungkin untuk pertanyaan podcast pada kali ini mungkin itu saja. Mungkin dari kakak bisa dari teman-teman yang ingin menekuni bidang panahan atau bidang olahraga lainnya, mungkin kalian bisa sama-sama berjuang, sama-sama bersemangat untuk menggapai itu semua. Jangan dengarkan apa kata orang terkait yang membuat kalian down lah. Dan kalau bisa yang membuat kalian down itu kalian ubah sebagai penyemangat diri kalian agar kalian dapat bersungguh-sungguh dalam menekuni olahraga yang kalian ingin capaikan atau ingin kalian tekuni. Mungkin itu saja podcast kita pada kali ini. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.